Sohibul Bait sekeluarga beserta kita semua. Allah senantiasa mengabulkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Maskur Ghazali. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya sebagai hamba yang beriman, tentunya marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, di mana Allah masih berkenan berikan rahmat buat kita, rahmat kesehatan, kesempatan serta umur panjang, dibarengi dengan iman dan Islam yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama hadir dari kota Birma menuju Labuan apa ini? Labuan Poso, jauh ya. Uang. Namanya saja sudah susah, tapi tidak mengurangi dari rahmat yang diberikan oleh Allah. Amin. Walaupun bertatih-tatih jauh dicari kesana kemari, alhamdulillah Allah berikan rahmatnya kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Munir beserta Ibu Suryani dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya manusia pilihan, sebagai tidak pilihannya cuman kita yang memilih, Allah yang memilih, pilihan Allah sebagai kekasih Allah yang beliaunya kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah, dan mudah-mudahan kita keseluruhannya yang selalu taat mengikuti ajarannya bisa mendapatkan syafaat daripadanya Allah. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal saya baca surat Wal Asri. Di sana wal asri, demi masa, waktu asar, waktu yang sempit. Innal insana, sesungguhnya kita manusia dalam keadaan rugi, ya, kerugian, rugi manusia itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kula panjenengan sami, kita keseluruhannya kalau tidak beriman itu rugi, ya, rugi. Iman yang gimana? Maksudnya mengimani adanya Allah SWT. Qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu, ya. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai, ya,
tidak ada yang menyerupai. Jadi selalu ganjil, ahad tetap saja ahad, satu-satunya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik. Berbuat baik ini banyak macamnya. Berbuat baik kepada sesamanya, pendek kata khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia itu yang berguna dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau tidak bisa berguna, nggih apa, ya? Nah, itu rugi, tetap saja rugi. Walhasil berkaitan dengan kerugian manusia itu, kalau ayam mati dipotong, nah sudah selesai, tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi kita mulai dari masih dalam kandungan, mulai mau diciptakan oleh Allah, itu sudah dijanji, ya, sudah ada sepakatan janji oleh Allah, sehingga kita ditiupkan roh di sana, ada janji yang dinamai sesudah itu qada dan qadar. Oleh karenanya, kalau memang nanti lahir kamu di dunia mau berbakti kepadaku sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu, jin dan manusia, tidak ada yang lain hanyalah untuk menyembah kepadanya. Kepadanya siapa? Kepada Allah SWT. Janjinya sedemikian rupa. Oleh karenanya berkaitan dengan juga Habibi ya Rasulullah, manusia pilihan, manusia kekasih Allah yang membawa syariat yang kita yakini. Nah, itu yang harus dijalani. Menjalankan apa? Perintahnya serta menjauhi larangannya secara mutlak, tidak pilih-pilih. Ya. Jadi pendek kata, kalau kita sudah masuk ke Islam, udkhulu fi silmi kafah, ya. Mlebu marang agama Islam, ojo kur setengah-setengah, sekabiane. Ya. Tidak cuman sedidik saja, aku ngaku Islam tapi tidak menjalankan perintah dan syariatnya, tidak diperkenankan. Ya. Kemudian yang berikutnya dari wa'amilus sholihat wa tawassaw bil haq, dan kita berwasiat kepada sesamanya yang hal yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk jadi orang-orang yang baik. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sabar di sini sabar menjalankan perintahnya serta sabar menjauhi larangannya. Tidak sabar itu cuman ditempeleng orang diam saja, bukan. Tidak begitu. Melainkan kita sabar menjalani perintahnya. Perintahnya siapa? Kembali perintahnya Allah melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita taati, sehingga turunlah Al-Quran yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Insyaallah sebentar lagi, yang alhamdulillah pada hari ini Bapak Munir beserta Ibu kedapatan giliran pertemuan wisata religi, sekaligus dia Bapak Munir beserta keluarga kirim doa serta menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau orang Jawa banyak menyebutnya wagem, ruwahan kalian megengan, ya, ruwahan kalian megengan. Ya alhamdulillah pada hari ini masih bulan Ruwah, atau bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Shaum. Maksudnya Shaum itu nahan. Nahan dari apa? Nahan dari segala yang dilarang,
melalui syariatnya serta menjalankan perintahnya. Perintahnya siapa? Tetap saja perintahnya dari Allah. Ibadah puasa itu merupakan ibadah yang berbeda. Jadi masalah puasa itu yang memberi pahalanya hanyalah Allah. Beda dengan yang lainnya, ya? Beda dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa ditahu. Wong kuwi mau ketoke marek apa sapi, ya? Sapi marek mangan diusapi, maksudnya begitu. Nah itu tidak ditahu antara kita dan saudaranya. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkaitan dengan bulan puasa yang diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang diwajibkan berpuasa itu orang-orang yang beriman. Lek kamu tidak beriman, tidak poso ya, tapi ya tunggu saja nanti ada kerugiannya, bahwasanya di alam kemudian akan dituntut, ya, akan dituntut. Kenapa dulu kamu tidak menjalankan puasa, ya, dan seterusnya. Nah, berkaitan itu juga, ini masalah puasa ini harus kita bisa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Puasa di situ bukan cuma menahan haus dan lapar. Jadi banyak sekali yang harus kita hindari. Yang satu sisi menahan haus dan lapar mulai dari terbitnya fajar hingga sampai terbenamnya matahari. Itu dari perintahnya sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan puasa. Puasa itu niatnya dilaksanakan pada malam hari. Oleh karenanya usahakan bisa sebelum bubuk lagi, barangkali habis makan sahur ya, atau habis sholat tarawih, baca niat dulu. Niat dulu. Nawaitu sunakotin anadai fardhi syahri Ramadana hati sanati fardhon lillahi ta'ala. Niatnya itu malam, tidak ujuk-ujuk pagi. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah beda. Kadang itu banyak pertanyaan, waduh, lek lali pi, ya ora apa-apa, namanya lali. Insanu makalul khata wa nisan. Kalau manusia itu lupa barangkali ujuk-ujuk, tapi orang oleh nglali. Ujuk-ujuk moro mangan bulan puasa sak enake, sak pinonggalane. Sawarke. Begitu sudah ingat masih dilanjutkan, oh jangan ya, jangan. Nah dulu masih lantaran apa? Kebodohannya di masa dulu. Ini masa dulu yang kurang pengertiannya, menangis itu habis menangis langsung makan dia. Diakal-akali ya anak-anak dulu masih kecil-kecil. Maaf saja, saya itu ingat di kampung Jawa dulu begitu. Anak-anak kecil nggak tahu apa masalahnya, wis tukaran, akhirnya nangis. Nah, yang di situ langsung dihukumi batal, langsung mangan. Waduh, ini tidak pas ini. Oleh karenanya berkaitan dengan puasa, Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak bisa kita melatih dan kita bisa memberikan pengarahan tatanan puasanya gimana terusnya. Dan mudah-mudahan berkaitan dengan Bapak Munir beserta keluarga menyambut datangnya bulan Ramadan, nantinya bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, dengan sabar, yang akhirnya puasanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ada pertanyaan barangkali ya? Lek enek tak jawab, lek iso tak jawab, lek ora iso tak jane dhisik. Enten Pak. Puasa ini langsung demen bojone nomor
Nah, puasa itu boleh saja menyentuh istrinya, ya. Kalian demek ora apa-apa, ya. Tapi satu hal, makanya di situ harus dipelajari apa saja yang membatalkan puasa, ya. Apa saja yang membatalkan puasa. Di antaranya satu sisi lantaran di situ ada tadi dari Bapak Haji Ibrahim demek bojone, nek demeke gaya apa, nah itu posisinya nanti akan jadi batal oleh karenanya itu. Nah, berkaitan dengan puasa, kembali lagi saya terangkan, tidak cuman menahan haus dan lapar, melainkan menahan hawa nafsu. Oleh karenanya perang Badar itu sudah merupakan perang yang sangat besar, melainkan masih belum besar, ya, masih belum besar. Yang lebih besar itu perang menahan hawa nafsu yang ada di posisinya kita. Nafsunya kita itu apa? Namanya nafsu itu nafsu makan, nafsu aluhamah, dan seterusnya, amarah dan seterusnya. Oleh karenanya banyak hal yang membatalkan puasa. Lek sabisa-bisa ya aja gampang ngrasani wong, mengomongin orang, hibah dan seterusnya tidak diperkenankan. Oleh karenanya berkaitan dengan puasanya akhirnya cuma dapatnya lapar dan haus dahaga saja, melainkan pahalanya hilang. Macamnya kalau orang hibah itu bagaikan kayu dimakan api, atau kita makan bangkai temannya. Naudzubillah, ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal. Hadirin Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah SWT, tidak terasa sudah 3:30 ya. Di akhir bulan Sya'ban, mungkin ada yang sudah lewat ini sebenarnya. Banyak ibu-ibu yang punya hutang, ya. Banyak punya hutang. Itu harusnya sudah bisa disyaur atau dikodok dari kemarin-kemarin, seharusnya. Kalau tidak itu bertambah. Dulu hutangnya itu 1, terus tahun ini belum bisa mengkodok, nanti tahun depan jadi 2 itu. Jadi 2. Oleh karenanya sebisa mungkin bisa dikodok yang belum. Kebanyakan dari ibu-ibu ada yang lantaran dia hamil atau menyusui dan seterusnya, kemudian berkaitan dengan puasanya ditinggalkan. Di sana ada tatanan aturannya tersendiri. Ada yang harus bayar fidyah sekaligus qada, ya. Ada itu. Kriterianya beda-beda berkaitan dengan yang ditinggalkan puasanya. Terus ukurannya bayar fidyah itu seberapa? Nah, di sana ada keterangannya, harus memberikan makan fakir miskin yang dimakan dalam 1 hari. Karek ndelok ais pirangane dino, berapa hari yang ditinggalkan puasanya. Mungkin ada lagi sing ning kono mau, Ibu mau tanya apa? Yang di ibu-ibu ada yang ditanyakan? Pas. Oh, alhamdulillah. Ini tidak kuatnya karena sakit, ini terusnya. Tetap saja yang sakit itu harus satu sisi bayar fidyah dan mengkodok. Tetap saja. Tinggal sakitnya kayak apa. Kalau sakitnya sudah, kalau dipakai puasa nantinya tambah sakitnya parah hingga sampai apa? Sampai di koid, ya, bahasanya sampai koid. Nah itu posisinya harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya 1 mud. 1 mud.
atau ukuran 1 diro, sak diro. Tahu sak diro? Sak diro itu tangannya ini. Dua tangan ini diketemukan, kemudian itu diisi sebanyak beras, makanan pokok ya. Kurang lebih makan. Atau kita berani kurang. Lebih baik lebih. Kebiasaan kalau kita orang lebih baik ditambah, tidak kurang, lebih baik ditambah. Gitu. Ukurannya setengah liter sebenarnya, ya, tapi 1 diro. Hadirin Bapak Ibu yang sama dihormati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam menjalani ibadah puasa kita ke depan Allah berikan kekuatan, kesabaran, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hingga malam harinya kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan siangnya bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian dari Bapak Maskur Ghazali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu pula yang bermanfaat. Maslahah fidini wa dunya kadal akhirah. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu musyawarah yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua.